Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Dalam video ini kita akan membahas tentang keisoelektronikan dan isostruktur. Ini masih ada kaitannya dengan bahasan struktur Lewis untuk molekul dan ion poliatomik. Struktur Lewis dari spesies-spesies yang isoelektronik, baik itu berupa molekul maupun ion poliatomik. Ion poliatomik itu berarti bisa anion maupun kation yang jumlah atomnya banyak ya. Mereka yang seperti itu bisa saja bersifat isoelektronik. Artinya, spesies-spesies tersebut memiliki jumlah elektron valensi yang sama dan jumlah atomnya sama pula. Molekul atau ion poliatomik yang memiliki jumlah atom sama dan memiliki jumlah elektron valensi sama umumnya akan memiliki struktur Lewis yang sama pula. Oleh karena itu, dengan mengetahui keisoelektronikan suatu spesies, maka kita akan menjadi lebih mudah untuk memperkirakan dalam menggambar model struktur Lewisnya. Berikut ini akan dibahas beberapa pasang molekul maupun ion poliatomik, bahwa mereka yang berpasangan itu memiliki jumlah elektron valensi yang sama, memiliki jumlah atom yang sama. Ini akan kita bahas satu persatu. Kita mulai untuk spesies-spesies yang terdiri dari 2 atom dan 10 elektron valensi. Dari mana kita menghitung 10 elektron valensinya? Kalau atomnya kan kelihatan ya. Ya, kita ambil salah satu contoh saja nanti. Misalnya di sini ada N2. N2 kalau kita hitung, N itu kan di golongan 5A ya. Golongan 5A berarti dia punya 5 elektron valensi. Nah, kalau kita sudah tahu 5 elektron valensi yang dimiliki N, kalau N-nya 2, berarti dia punya 10 elektron valensi. Dan dia bisa memenuhi aturan oktet. Oleh karena itu, kalau kita gambarkan, akan jadi seperti ini. Berarti ini sudah ada 6 elektron yang sudah digunakan, maka di sini ada satu pasang elektron bebas. Kalau kita sudah tahu struktur satu saja, maka yang lainnya nanti strukturnya kurang lebih seperti yang ini. Sekarang kalau kita periksa misalnya NO+, N itu elektron valensinya 5, sementara oksigen elektron valensinya 6, kemudian melepaskan satu elektron, sehingga total elektron yang ada di N dan O+, jumlahnya kan sama dengan ini. Karena sama, maka kita gambarnya pun akan lebih mudah. Kita gambar saja seperti ini. Struktur semuanya ini sama nih. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini saja. Nah, selanjutnya kita akan memikirkan siapa yang bermuatan positif, N atau O. Kalau kita lihat, N itu elektron valensinya 5. Dia nyumbang 3 dan sisa 2. Berarti di sini tidak mungkin bermuatan. Nah, yang di O inilah yang bermuatan. Karena apa? Elektron valensi O itu 6. Sementara yang ada di sini, ini baru 5. Makanya di sini bermuatan positif. Kalau kita lanjutkan ke CO, C elektron valensinya 4, O elektron valensinya 6, totalnya 10, jumlah atomnya 2. Jadi kalau kita gambarkan, sama. Terus di sini ada pasangan elektron bebas. Selanjutnya kita pikirkan, C itu elektron valensinya 4, sementara yang ada ini 5. Artinya apa? Di sini berarti menerima satu elektron dari luar. Sementara untuk yang O, aslinya punya elektron valensi 6, tetapi yang ada di sini hanya 5. Berarti ini bermuatan positif. Nah, oleh karena itu kalau kita jumlahkan, dia akan sama persis dengan struktur yang lain. Ini kan jadinya netral ya, jadinya CO. Demikian pula untuk Cn-. C itu elektron valensinya 4. N itu elektron valensinya 5, kemudian bermuatan negatif 1. Berarti kan ada 1 elektron masuk, jadi total elektronnya juga 10. Gambarnya akan lebih mudah, kita nggak terlalu pusing untuk memikirkan yang bagaimana begini-begitunya. Karena kita sudah mendapati isoelektroniknya, maka isostruktur. Sama elektron valensinya, sama strukturnya. Nah, sekarang kita lihat, siapakah yang bermuatan negatif? Kita periksa yang di C. C seharusnya punya 4 elektron valensi.
Faktanya sekarang kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Kalau begitu ini C yang negatif. Sekarang N. Elektron valensinya 5. Sekarang yang ada di sini 5. Berarti dia tidak bermuatan. Oleh karena itu strukturnya seperti yang ini. Jadi strukturnya sama persis, jumlah atomnya sama persis, hanya soal muatan saja untuk menyesuaikan jumlah elektronnya kan. Berikutnya spesi 3 atom dan 16 elektron valensi. Yang paling mudah kita startnya adalah dari CO2. C jelas ini atom pusat ya, kalau kita gambarkan seperti ini. Kemudian kalau kita hitung elektronnya, C itu punya 4, O itu masing-masing punya 6. 6 kali 2 sama dengan 12, 12 tambah 4, 16. Demikian pula yang di sisi sebelah sini, kalau kita mau menghitung ya, N itu 5, kalikan 2, 10 kan, ditambah 6, 16 juga. S itu 6, C itu 4, N itu 5, terus dapat tambahan 1 dari luar, jadinya 16 juga. Demikian pula ini, N itu 5 kali 3, 15, ditambah 1 elektron dari luar, 16. Oleh karena itu dikatakan, mereka berempat ini isoelektronik. Nah sekarang, untuk memenuhi kaidah oktet, kalau kita tahu bahwa CO2 strukturnya seperti ini kan, kemudian kita lengkapkan ada pasangan elektron bebasnya. Tentunya ada di O. Ini adalah CO2. Otomatis semuanya akan seperti ini. Dan kita bisa memprediksi siapakah nanti yang akan berperan sebagai atom pusat untuk masing-masing. Misalnya untuk N2O, yang lebih elektronegatif jelas O, berarti N nanti akan ada yang berperan sebagai atom pusat. N keelektronegatifannya lebih kecil dibandingkan O, berarti N berpeluang dia menjadi atom pusat untuk satu N. Struktur yang lainnya tinggal menyesuaikan seperti yang ada. Gambarnya pasti seperti ini. Karena tadi dikatakan isoelektronik, isostruktur. Nah, sekarang kita tinggal merekayasa bagaimana muatannya. Kalau kita sebut muatan formal lah ya. Di sini N harusnya kan punya 5. Faktanya di sini ada 4 ikatan, berarti masing-masing nyumbang 1, sehingga ini kurang 1 kan? Kalau kurang 1 berarti dia bermuatan positif untuk N yang di tengah. Untuk O sudah netral ya. Dia punya 6 elektron valensi. Yang ada ini digunakan 2 dan 4 bebas, berarti sudah 0. Sementara yang di sebelah sini, N yang sebelah sini, dia harusnya punya 5. Faktanya sekarang yang ada ini ada 6, berarti ini bermuatan negatif. Muatan formalnya seperti itu, sehingga kalau kita jumlahkan, netral kan? Kemudian SCN-, yang berperan sebagai atom pusat pasti yang lebih elektropositif atau kurang elektronegatif. Kalau kita gambarkan seperti ini, gambarnya tidak usah dipusingkan lagi, karena kita tahu dia punya keisoelektroan dengan yang CO2, dengan N2O dan sebagainya. Lengkapkan saja di sini. Jadi tidak terlalu pusing untuk memikirkannya. Ini adalah triknya sebenarnya. Nah, sekarang tiba saatnya untuk ngecek siapakah yang bermuatan negatif di antara yang ada. S itu golongan 6A, elektron valensinya 6. Kita lihat di sini sudah 4 dan 2, ya kan? Berarti 6. C beres. Kan dia elektron valensinya 4. N elektron valensinya 5. Sekarang yang ada ini 4 elektron bebas ditambah 2 yang berikatan, berarti kan 6. Dapat dari mana? Tentunya dari luar, sehingga dia bermuatan negatif pada N. Kemudian berikutnya adalah N3-. Kalau N3- gambarnya enak, seperti ini saja. Semuanya N, nggak ada yang dipersoalkan. Kemudian ditambahkan seperti ini. Selanjutnya kita hitung. Dia bermuatan negatif, ya kan? N yang di tengah harusnya punya 5, faktanya terpakai 4. Berarti di sini positif dong. Nah, yang di sini ini ada 6. Berarti ini negatif. Yang ini 6 juga. Berarti kalau begitu ini negatif. Makanya pada N3- dia bermuatan negatif. Seperti itu. Lanjut. Spesi 4 atom dan 8 elektron valensi. Kalau kita ngitung, N itu elektron valensinya 5, H itu 1, jumlahnya 3, berarti kan 8 nih.
Kemudian H, ini 1 dikalikan 3, karena jumlahnya 3, sementara oksigen itu 6 dikurangi 1, karena melepaskan elektron, kan jadinya 8. Kalau sudah tahu seperti itu, maka kita dengan mudah leluasa menggambarkannya. Ingat, H tidak pernah berperan sebagai atom pusat, berarti N dong yang berperan sebagai atom pusat, dan berikatan dengan H, seperti ini. Ingat, N tadi punya 5 elektron valensi. Yang tampak di sini baru 3 kan, nyumbang ke H sebanyak 3, berarti punya ini. Ini adalah NH3, struktur Lewisnya seperti ini. Untuk H3O+, struktur Lewisnya akan sama dengan ini. Jadi kalau kita gambarkan, karena H tidak pernah berperan sebagai atom pusat, maka O lah yang berperan. Gambarnya nggak usah dipusingkan lagi, langsung gambar aja seperti ini, menyerupai NH3. Kalau sudah digambar begini, baru kita cek siapakah yang bermuatan positif. Kalau kita menggambarkan muatan formalnya, maka O yang ada di sinilah yang bermuatan positif 1. Mengapa? Karena O itu kan harusnya punya 6. Faktanya kita lihat nyumbang ke H sebanyak 3 kan. Terus dia punya pasangan elektron bebas hanya sepasang. Oleh karena itu di sini bermuatan positif. Tidak terlalu sulit. Lanjut. Spesi 4 atom dan 24 elektron valensi. Kita mau mulai dari mana? Silakan, yang jelas strukturnya akan kurang lebih sama. Jelas, C 4 elektron valensi, O jumlahnya ada 3, kemudian elektron valensinya 6, bermuatan negatif 2, berarti ditambah 2 kan, totalnya 24. Sementara di sebelah sini, N itu 5, O itu ada 3, dikalikan 6, ditambah 1 karena mendapatkan elektron dari luar. Jelas? C ada di tengah. Kemudian O itu kalau ini kan sebenarnya asalnya dari H2CO3. Ini pasti begini nanti. Kemudian di sisi sebelah sini ini akan ada O yang masing-masing bermuatan negatif 1 seperti ini. Oke, kalau kita lengkapkan begini. Ingat, ini O bermuatan negatif 1, berarti dia aslinya menjadi 7 kan. Kalau 7 disumbangkan sini 1, sisa 6. Kalau begitu strukturnya kurang lebih seperti ini. Jadi dibuat gampang saja pikirnya. Nah, ini adalah struktur Lewisnya. Hanya kalau memang mau agak lebih benar, ini karena mengalami resonansi, dia harus dibuatkan kurung siku ya, tapi kita tidak buatkan sekarang. Untuk NO3, sama dengan ini. N, kemudian kita gambarkan begini, ini O-nya kurang besar ya. Terus di sebelah sini dibeginikan. Kira-kira bagaimana? Kan sudah dibilang tadi, model strukturnya kurang lebih akan sama. Berarti begini. Jadi ini ngarang betul ini. Ngarang tapi kira-kira ya logis lah. Karena basisnya, dasarnya itu sama. Struktur. Ini negatif, ini negatif. Sudah pasti kan? Nah sekarang N, kalau kita lihat seperti ini, N gimana? N ini bermuatan positif, ya kan? Boleh dituliskan di sebelah sini atau di mana saja lah, ya. Kan dia harusnya punya 5 elektron valensi, ternyata dia hanya punya 4, berarti dia bermuatan positif nih. Ya kalau nggak mau di sini, kita tuliskan di sebelah sini ya. Lebih elegan. Dan seperti itu model strukturnya. Kalaupun ada perbedaan, mungkin ini soal yang diperdebatkan kalau di kelas-kelas awal itu adalah soal ikatan kovalen koordinat, tapi kita tidak memikirkan itu, kita tidak berpikir bahwa di sini ada ikatan kovalen koordinat. Lanjut, spesi 5 atom dan 8 elektron valensi. Kalau kita dikasih contoh pertama kali adalah CH4. C elektron valensinya 4, H jumlahnya ada 4, setiap H itu ada 1, berarti total 8. Di sini juga sama. Ini 5 ditambah ini ada 4 ya kan? Hanya terus dikurangi 1. Kalau bermuatan positif berarti dikurangi 1. Makanya dia jumlah elektron valensinya 8. Isoelektronik. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Yang N sama akan menyerupai dengan itu karena sudah dikatakan tadi isoelektronik, isostruktur. Nah, sekarang kalau kita menghitung siapakah yang bermuatan positif, jawabannya N di sebelah sini. Tetapi kadang-kadang
sekali lagi ada yang merekomendasikan penulisannya begini saja. Ini dikasih kurung siku, baru muatan positifnya di sini. Kurang lebih sama. Yang terakhir, sebenarnya masih banyak modelnya, tapi cukup ini sajalah ya, ini sudah terlalu lama. Spesi 5 atom dan 32 elektron valensi. Kalau mau ngitung, silahkan. S, kita tahu elektron valensinya 6. Oksigen jumlahnya 4, elektron valensinya adalah 6. Ditambah, karena bermuatan negatif kedua, berarti ditambah 2. Total kalau kita hitung, jumlahnya jelas, 32. Kemudian Cl. Cl, ini elektron valensinya 7. O, ada 4, setiap O ada 6 elektron valensi dan bermuatan negatif. Berarti kita tambahi 1. Jadi kalau di total, sama dengan 32. Oke, sekarang kita gambarkan strukturnya. SO4 2- ini biasanya berasal dari H2SO4. Jadi S berperan sebagai atom pusat. Kemudian ada ikatan. Kalau yang mode paling benar kayaknya begini deh. Ini ada 2 pasang elektron bebas pada O. Sementara di sini bermuatan negatif nih. Ini negatif berarti dia punya 6 elektron bebas atau 3 pasang elektron bebas. Nah, negatifnya sudah ketemu. Selanjutnya ClO4. Sama persis mestinya. Karena isu struktur, isu elektronik. Cl di tengah. Gambarnya, gambarkan saja dulu seperti ini. Coba kita lihat. Tapi negatifnya 1 nih. Siapakah yang negatif? Gitu. Ini kita gambarkan dulu seperti ini. Ini kan berasal dari HClO4 biasanya. Anggaplah ini yang bermuatan negatif. Terus kalau mau lanjut, ini juga sama. Ini negatif juga. Kan sama tadi. Nah, sekarang ingat, ini minusnya 1. Kita periksa di sebelah sini. Cl itu aslinya punya 7. Yang sekarang dipakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti kalau begitu ini positif. Ya kan? Ini muatan formal sebenarnya. Tapi kalau di total nilainya adalah bermuatan negatif 1 jadinya. Seperti itu, teknik penggambaran struktur Lewis memanfaatkan keisoelektronikan dan keisostrukturan. Jadi salah satu kita ketahui jumlah elektronnya sama, jumlah atomnya sama, tapi zatnya berbeda kan? Itu biasanya strukturnya akan sama. Tinggal kita merekayasa saja mana yang bermuatan positif, mana yang bermuatan negatif. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada tutorial kimia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.